Hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, isu-isu soal kontroversial yang terjadi di seputar Az-Zaitun, pondok pesantren Az-Zaitun, dengan ikon kontroversialnya adalah A.S. Panji Gumilang, ternyata masih tetap terus mengundang perhatian dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini saya pikir perlu kita mencermati beberapa perkembangan terakhir, terutama kaitannya dengan bagaimana A.S. Panji Gumilang mencoba menjelaskan melalui televisi swasta. Ada beberapa televisi swasta yang melakukan dialog eksklusif, Yang pertama saya melihat dalam sebuah tayangan dialog Kick Andy, kita lihat ini ada statement-statement, pemikiran-pemikiran A.S. Panji Gumilang itu membuktikan bahwa apa yang dinilai oleh beberapa kelompok masyarakat termasuk Majelis Ulama itu memperkokoh sebenarnya apa yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Nah, dalam dialog itu kita lihat bahwa A.S. Panji Gumilang itu protes tentang labelisasi yang diberikan oleh meskipun ini masih dugaan tapi MUI menyatakan ada dugaan penyimpangan atau melakukan pemahaman penyimpangan terhadap ajaran keagamaan. Nah, ini yang berawal dari dialog itu saya lihat. Panji Gumilang mencoba membangun argumentasi dengan membantah bahwa apa yang dikatakan oleh penyimpangan atau kesesatan itu, dia coba membangun argumentasi. Yang pertama, dia kemukakan bahwa kurikulum di pondok pesantren atau Ma'had Az-Zaitun ini itu sudah sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama dan Kemendikbud. Nah, dalam hal ini dia ingin mengatakan bahwa apa yang kami lakukan selama 25 tahun ini dengan akreditasi sekolah, yaitu mulai sekolah tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dia menyatakan bahwa akreditasi sekolah ini, madrasah ini itu adalah A, atau bahkan dia sebut sebagai akreditasi unggul. Mana mungkin katanya di akreditasi yang diperoleh unggul dinyatakan sesat. Nah, ini giringan pertama atau daripada upaya A.S. Panji Gumilang untuk mengelabui orang tentang ajaran atau penyimpangan yang dia lakukan. Sebenarnya dua hal yang berbeda, sahabat sekalian.
Jadi kalau soal akreditasi, soal kurikulum, tentu itu adalah di bawah Kementerian Agama. Jadi tentu saya yakin ya sekolahnya tentu mengikuti prosedur itu, kemudian secara jelas tentu kurikulumnya tentu tidak akan berani diperlihatkan atau menyalahi dari kurikulum yang ada. Tetapi siapa tahu kalau ada hidden kurikulum, ini tentu di luar jangkauan daripada asesor akreditasi sekolah. Ini yang pertama. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari aspek kurikulum ya, sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, bahwa tidak ada relevansinya sebenarnya antara persoalan kurikulum, akreditasi sekolah, ya meskipun itu disebutnya adalah unggul, tidak ada relevansinya dengan persoalan penyimpangan pemahaman atau penyimpangan yang diduga adanya ajaran-ajaran yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun ini tahap dugaan. Jadi hal yang berbeda sahabat sekalian. Jadi AIS Panji Gumilang tidak bisa dia mencoba berargumentasi dengan menyatakan kurikulum Zaitun ya pondok pesantren itu sudah sesuai dengan kurikulum Kemenak atau Kemendikbud, tetapi persoalan penyimpangan ajaran, penyesatan dalam pemahaman keagamaan itu hal yang berbeda. Ini yang pertama. Sahabat sekalian, yang kedua sebenarnya persoalan-persoalan kaitan ya pemahaman keagamaan. Ini yang kedua. Jadi kalau kita lihat AIS Panji Gumilang ini mencoba memberikan pemahaman terhadap Al-Quran sebagai dalil utama, dalil yang pertama atau sumber yang pertama, maka ya dia telah melakukan pemahaman yang di luar kaidah atau ketentuan yang disepakati oleh para ulama tafsir, para ulama-ulama yang betul-betul menguasai dari aspek tafsir, dari aspek fikihnya, dari aspek bahasanya, dari aspek bahkan dari aspek kebahasaan sekalipun, para ulama itu sudah membangun sebuah kaidah atau ketentuan yang sudah baku dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam konteks ini kita lihat AIS Panji Gumilang mencoba ya, kalau saya melihatnya sebenarnya seperti AIS Panji Gumilang ini terjun bebas. Dia lihat ayat, ada kalimat yang kira-kira nyangkut, ini Al-Quran menyebut ini. Apa contohnya misalnya soal surah Al-Mujadalah ayat 11 misalnya yang mengatakan bahwa ya solat itu, kata dia tafsirannya, solat itu harus berjarak. Nah, dia tidak menggunakan metodologi ilmu tafsir, tidak menggunakan metodologi turukul ijtihad dalam mengistimbatkan hukum ya dari sumber Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi ini ada penyimpangan di sini. Kita anggap penyimpangan karena dia melakukan yang sebenarnya di luar yang dimaksud daripada ayat Al-Quran itu. Jadi kenapa Anda tahu bahwa itu adalah maksud dari ayat Al-Quran? Karena bagaimanapun secara hierarkis, kalau kita ingin mengetahui tentang ya maksud dari ayat Al-Quran itu, maka tafsir yang paling utama itu adalah menggunakan tafsir melalui hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu adalah yang paling dekat ya. Kemudian tentu tafsir yang berikutnya adalah pemahaman para ulama mujtahid, para ulama yang betul-betul sudah memahami berbagai aspek ya, berbagai aspek, berbagai dimensi, berbagai sisi dalam melihat penafsiran atau pemahaman apa yang dimaksud dengan di dalam Al-Quran itu. Ini yang kedua yang kita lihat, sehingga muncul sahabat sekalian bahasa-bahasa yang disampaikan oleh AIS Panji Gumilang, misalnya wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat muslimina wal muslimat. Itu ayat itu bahasanya laki-laki perempuan. Itu artinya bukan berarti dalam konteks sahabat sekalian bicara tentang ya soal ibadah. Jadi banyak ayat-ayat yang kaitannya gender, adanya laki-laki dan perempuan itu bukan soal
menentukan soal ibadah. Kita masih ingat bahwa kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam itu adalah soal agama, khususnya ibadah mardha, maka kaidah yang baku oleh para ulama terdahulu dari mulai ya masa sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama yang terkenal termasuk para imam mazhab, dan sampai kepada sekarang ini kita lihat ya di zaman modern ini, pola penafsiran itu orang tetap melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang memang sudah disepakati oleh para ulama yang jumhur ulama di dalam sejarah hukum Islam atau dalam pemikiran hukum Islam. Jadi dalam konteks ini kita lihat ya, ini betul-betul saya lihat A.S. Panji Gumilang ini terjun bebas. Jadi dia tidak mempunyai metodologi sebenarnya. Dia hanya menafsir dengan nafsunya. Jadi dia tafsirkan semau dia. Misalnya juga ayat-ayat yang kaitannya ya tadi soal bagaimana dia memahami ya kitab-kitab suci terdahulu. Nah, ini juga saya pikir ini persoalan akidah sebenarnya. Jadi begitu Al-Qur'an datang, maka sebenarnya keimanan kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama itu maka merujuk kepada Al-Qur'an. Jadi kitab Al-Qur'an itu adalah penutup, dan fungsi Nabi adalah khotamun nabiyyin, artinya ulama sepakat mengatakan Al-Qur'an dan ajaran Nabi itu adalah sebagai penyempurna daripada ajaran-ajaran kitab atau rasul-rasul terdahulu. Artinya kita beriman adanya kitab, tetapi dalam pelaksanaannya kita merujuk kepada Al-Qur'an. Karena berbeda sekali kalau kita lihat beberapa kitab terdahulu itu ya, kalau kita bandingkan Al-Qur'an itu lebih lengkap karena berbagai dimensi. Ada aspek akidahnya, ada aspek hukumnya, ada aspek etikanya ya. Kalau kita lihat misalnya agama-agama lain mungkin tidak ada dimensi hukum, tetapi ada dimensi etika moral saja. Tetapi dalam Al-Qur'an sangat lengkap dan sangat komprehensif karena berbagai aspek-aspek kehidupan ya, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi kita dalam hal ini memahami Al-Qur'an adalah sebagai kitab yang memang menjadi rujukan kita satu-satunya dalam beragama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, kita lihat A.S. Panji Gumilang dalam konteks ibadah, dia coba memasukkan dalil baru. Apa yang disebut dalil baru itu? Dalil baru adalah dia coba ya, misalnya kenapa memberikan kesempatan kepada perempuan ya di dalam shaf. Mengapa misalnya memberi kesempatan non muslim ada di dalam pelaksanaan sholat berjamaah dan berada di shaf itu. Dia mencoba membangun argumentasi yang sebenarnya ini sama-sama ini adalah argumentasi kosong. Argumentasi yang menurut saya dan kesepakatan para ulama dahulu, maka sebenarnya soal ketentuan-ketentuannya diatur di dalam ya ketentuan Al-Qur'an dan hadis, dan tentu hasil ijtihad para ulama. Memang kalau kita lihat A.S. Panji Gumilang nggak percaya dengan para ulama sebenarnya. Dia hanya percaya dengan pikirannya ya, cara dia dalam memahami ayat sesuai dengan selera dan nafsu dia. Meskipun sebenarnya ancaman ya, ancaman orang yang semena-mena, orang yang memahami Al-Qur'an dengan nafsunya itu adalah akan dikekang nanti ya di akhirat. Jadi artinya dia akan mendapatkan sebenarnya ganjaran yang sebenarnya tidak baik di akhirat. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, setiap argumentasi yang kaitannya dengan tadi misalnya sop solat perempuan, itu dia bangun dengan hak asasi perempuan. Perempuan harus sederajat. Saya pikir tidak seperti itu caranya. Masa untuk urusan solat Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan itu enggak nyambung.
Jadi jaga sembung bawa golok, kira-kira begitu. Nggak jambung, Pak, kira-kira begitu. Jadi harusnya kalau soal ibadah, soal ketentuan ibadah itu, maka yang dijadikan dasar kita adalah dasar-dasar. Kita sudah pahami bahwa Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad para ulama, kemudian ada dalil-dalil yang bisa dilakukan. Nah, saya berpikir ini adalah kesengajaan, ya, kesengajaan bahwa dia coba untuk mengelabui orang lain, untuk mengelabui pihak-pihak tertentu, dan seolah-olah menggambarkan dialah yang paling Indosianis, Pancasilais, paling taat konstitusi, sehingga kebablasan soal sab sholat kok undang-undang dasar yang dibawa sebagai alasan. Misalnya hak perempuan harus sederajat, soal khotib laki perempuan dan imam perempuan dibawa juga soal hak, ya, soal berkeyakinan, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya pikir nggak nyambung ini. Jadi AS Panji Gumilang ini sebenarnya sudah ya bisalah kita katakan ya diduga telah melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena nggak sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh ulama, dan bagaimana juga yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan, ya, bagaimana misalnya sab perempuan itu adalah berada di belakang dan sab laki-laki berada di depan, dan dia lakukan coba sekarang sudah sejajar, ada laki-laki ada perempuan. Belum lagi kita lihat misalnya bagaimana dia, ya, membiarkan atau bahkan mengundang non muslim berada di dalam sab itu, ya, tetapi dengan alasan kembali bukan soal dasar agama atau dalil agama, tetapi dia berdasarkan kepada kebebasan agama atau toleransi, atau bahkan mengambil dari sila-sila Pancasila. Saya pikir ini ingin mengesankan sebagai Pancasilais, tetapi dia terapkan di soal-soal hal yang berkenaan dengan ibadah. Nah, terakhir sahabat sekalian, kalau kita lihat statement dari AS Panji Gumilang, ya, di dalam dialog itu mengatakan ajaran-ajaran atau pemahaman keagamaan yang dia sampaikan itu tidak untuk disampaikan kepada masyarakat. Tapi aneh juga, dia katakan tidak disampaikan untuk masyarakat, tidak ditujukan kepada masyarakat luas, tetapi diekspos terus oleh Az-Zaitun Official maupun Az-Zaitun Movie, dan bahkan juga beberapa jaringan-jaringan media lain. Jadi saya pikir tidak tepat juga. Demikian saja, semoga proses hukumnya segera jalan dan kita mendapatkan jawaban yang terbaik untuk semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.